Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang saya cintai, mari kita awali perkuliahan kita pada hari ini dengan berserah diri kepada Allah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat semuanya? Pada hari ini materi kuliah kita adalah mata kuliah fikih ibadah. Materi ini terkait dengan ilmu pengetahuan lain, baik itu teknologi, tauhid maupun ilmu-ilmu sosial lainnya. Pada hari ini sesuai dengan RPS yang akan kita bahas adalah terkait dengan fikih, syariat, dan tasawuf. Sebelum kita memahami lebih jauh tentang berbagai kajian fikih ibadah, tiga istilah ini harus kita pahamkan terlebih dahulu. Capaian pembelajaran kita hari ini, kita harapkan mahasiswa semuanya nanti paham apa beda fikih, syariat, dan tasawuf. Yang kedua, kita harapkan dengan mengetahui perbedaan ini jelas sama kita untuk mendudukkan yang mana fikih, yang mana syariat, yang mana tasawuf. Kita awali memahami dari makna ketiganya. Yang pertama, pengertian fikih itu artinya pemahaman yang mendalam. Dalam Al-Quran ditemukan ada kata tafaqquh, ada pada surat At-Taubah ayat 122. Menurut istilah, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amali, yang diambil dari dalil-dalil yang rinci. Abdul Wahab Khalaf menyebutkan bahwa fikih adalah kumpulan hukum syara' yang bersifat amali, yang diambil dari dalil yang terperinci. Jadi fikih itu tak sekedar mengerti, tapi harus benar-benar kita pahami secara dalam, sehingga membuka berbagai kandungan yang tidak sekedar terbatas mengerti, tapi lebih jauh pemahamannya. Itu tentang fikih. Lalu pengertian syariat secara etimologi, syariat adalah jalan ke tempat pangeran, juga disebut jalan menuju sumber kehidupan. Secara terminologi atau istilah, syariat adalah hukum-hukum yang berasal dari Allah yang dilimpahkan kepada nabinya untuk didakwakan kepada umat manusia, agar manusia mengikuti semua tuntunan dan tuntutan berupa hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan tata cara perbuatan manusia yang baik dan benar menurut aturan Allah. Itu syariat dalam makna terminologi. Ulama usul juga menyebut syariat itu teks-teks kalamullah yang bersifat syar'i, yakni sebagai an-nusus al-muqaddasah. Kajian syariat juga ditemukan dalam Al-Quran, di antara surat Al-Jasiyah ayat 18. Jadi istilah syariat sendiri identik dengan agama Islam itu sendiri. Yang berikutnya, pengertian daripada tasri'. Jadi kata tasri' ini tak lepas daripada kata syariat. Secara terminologi, tasri' diartikan oleh para fuqaha sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambanya, yang diungkapkan melalui perantaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar manusia melaksanakan hukum-hukum itu berdasarkan keimanan, baik yang terkait dengan perbuatan badaniah manusia maupun terkait dengan akidah, akhlak, dan budi pekerti. Jadi kalau disebutkan dengan tasri', itu artinya bahwa menciptakan undang-undang
membuat kaidah-kaidah, sehingga tasri itu proses pembuatan undang-undang. Jadi substansi tasri itu adalah syariat Islam itu sendiri. Lebih jauh dapat kita simpulkan beda dari fikih syariat dan tasrif. Yang pertama, syariat adalah Islam itu sendiri yang ajaran-ajarannya termuat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, syariat bermakna hukum amaliyah dan segala perintah, larangan dan pilihan yang erat hubungannya dengan hak dan kewajiban seorang yang baligh berakal yang juga mukallaf. Yang ketiga, syariat yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah dijabarkan secara sistematis melalui pemahaman ulama, itulah yang disebut dengan fikih. Yang keempat, fikih itu adalah kumpulan hukum amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Yang kelima, syariat yang diproses menjadi undang-undang disebut dengan tasrih. Jadi saudara-saudara sekalian, dari tiga simpul tadi, kalimat fikih, syariat, dan tasrih, kalau kita ambil contoh misalnya ada ayat aqimus sholat wa atuz zakat. Ini syariat terungkap dalam Al-Quran, firman Allah yang tadi dengan syariat. Nah, syariat ini didalami oleh para fuqaha lewat kaidah-kaidah usul, maka lahirlah fikih. Apa fikihnya? Zakat itu hukumnya wajib, itulah fikih. Nah, zakat tadi di berbagai daerah dilakukanlah semacam undang-undang, dibuatlah semacam peraturan-peraturan. Maka di sebuah daerah misalnya keluarlah perda, namanya perda zakat. Jadi syariatnya tadi adalah terkait dengan ayat Al-Quran, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Fikihnya adalah wajib zakat tersebut. Lalu tasrihnya diproseslah tadi dia sehingga keluarlah perda tentang zakat. Lalu kalau dia fikih ibadah, itu lebih khusus yang membahas terkait dengan ibadah-ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji. Jadi fikih ibadah, materi tiga kita khusus membahas tentang ibadah-ibadah praktis. Nah, dari seluruh proses ini, dari proses adanya syariat, lalu kemudian muncul fikih, ada proses tasrih, maka perda yang tadi sudah dibuat menjadi perda zakat misalnya, itu juga harus menimbang kerukunan antar umat beragama. Perda ini hanya berlaku untuk umat Islam. Di sebuah daerah yang tidak mungkin semuanya muslim, ada yang non-muslim, maka di sini berlaku moderasi umat beragama, sehingga perda tadi hanya khusus untuk umat Islam. Ini inti-inti utama terkait dengan pengertian yang harus kita pahamkan, yakni fikih, syariat, dan tasrih. Dari semua pemahaman itu, mungkin saudara-saudara mahasiswa sudah bisa mendudukkan perbedaan antara tiga kalimat tersebut, sehingga nanti perkuliahan kita berikutnya tentunya akan lebih mudah kita arahkan, kita lebih banyak menukik kepada fikih ibadah. Maka itu kita minta mungkin dari mahasiswa salah seorang ada umpan balik, ada tanggapan, kira-kira ada mungkin masukan atau ada yang harus dipahamkan dari tiga
pemanaan yang kita tadi. Silakan mungkin. Silakan. Terima kasih Pak. Dari topik kita hari ini mengenai fikih, syariah dan tasrif, sepertinya saya bertanya masalah kalau fikih syariah mungkin sudah tidak, bagi saya pribadi tidak masalah lagi, tetapi sepertinya perbedaan antara syariah dan tasrif ini Pak masih agak-agak kurang dulu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ini menarik diskusi kita pada pertemuan kita pada hari ini. Tadi jelas kita sampaikan bahwa syariat itu, kalau kita contoh tadi ayat Quran itu, tadi kita contoh wa aqimus shalah wa atuz zakat, itulah syariatnya. Lalu mana tasrifnya? Syariat tadi yang sudah menjadi wajib zakat sebagai fikih, lalu kemudian dibuatlah aturan-aturan terkait dengan zakat. Nah, proses pembuatan legalisasi dari Quran, dari syariat tadi diproses oleh yang bertugas menjadi sebuah undang-undang, maka lahirlah perda, namanya perda zakat. Jadi proses untuk melakukan nilai-nilai Al-Quran tadi, syariat tadi menjadi sebuah perda, itu namanya tasrif. Jadi proses syariat dijadikan aturan. Makanya kita sini dibutuhkan penguasa, dibutuhkan juga para ulama. Demikian mungkin yang saya jelaskan. Nanti kita kembangkan lagi pada pertemuan berikutnya, karena waktu kita yang sangat terbatas. Saya doakan semoga saudara-saudara sekalian kita diberikan oleh Allah kesehatan dan hidayahnya, sehingga kuliah pertemuan berikutnya bisa lebih banyak kita berdialog, berdiskusi dalam rangka lebih memperluas wawasan kita tentang materi kuliah fikih ibadah. Kita kembali kepada Allah, mohon ampun, semoga Allah berikan kita hidayahnya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.